DPRD Kota Madiun, Pak. Kota DPR Dion Kanjuruhan. Hiasi pemandangan Kapolda Jawa Timur halte busway yang biasa Mata ke Kruk. Namanya Afan Kurniawan, 21 tahun, pengemudi ojek online. Tulang punggung keluarga yang setiap hari berjuang mencari nafkah. Tanggal 28 Agustus 2025, Afan keluar rumah seperti biasa, bukan untuk berdemo, namun hanya untuk mencari penumpang. Tapi siang itu, sebuah rantis brimob menerobos kerumunan. Afan tertabrak, terlindas, dan tewas di tempat. Demo Agustus 2025 dimulai sebagai aksi damai. Aksi protes terhadap tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat sebesar 50 juta rupiah di tengah gelombang PHK massal yang melanda ribuan pekerja. Tanggal 25 Agustus, demo dimulai dengan damai. 28 Agustus, Afan tewas. Lalu, bentrokan meluas. 29 hingga 30 Agustus, 13 kota ikut bergolak. Hasilnya 10 orang tewas, 3.337 orang ditangkap. Lebih dari 1.000 orang dilarikan ke rumah sakit. 60 wartawan diintimidasi dan 8 orang dinyatakan menghilang. Tapi tunggu dulu, ini bukan pertama kalinya. Afan bukan korban pertama. 10 orang yang tewas juga bukan korban pertama. Karena sejak Indonesia merdeka, pola yang sama selalu berulang. Rakyat bersuara, aparat bereaksi keras. Korban berjatuhan, tapi tak ada yang dihukum. Dan semua kembali berulang. Ini bukan kebetulan, ini sistem. Mari kita lihat sejarahnya. 12 Mei 1998, tragedi Trisakti. 4 mahasiswa ditembak mati saat demo damai. Elang Mulia Lesmana, 20 tahun, Herdian Sahsi, 23 tahun, Heri Hartanto, 21 tahun, dan Hafidin Royan, 22 tahun. Mereka tidak bersenjata, mereka hanya mahasiswa yang ingin perubahan. Batara Ibnu Reza, Wakil Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Trisakti saat itu, adalah saksi mata. Ia berkata, "Saya ada di lokasi dan suasananya mencekam. Kami dihadang oleh aparat di jalan. Lalu terjadi penembakan, dan tembakan itu mengarah ke kampus, berlangsung hampir 3 jam. Saksi lain juga mengatakan, sepertinya polisi sengaja memancing kemarahan mahasiswa. Tiba-tiba terdengar senapan mengguncang udara petang hari. Kampus yang seharusnya dari tempat aman justru ditempaki oleh aparat." Dan ini bukan hanya tentang Trisakti. Ibu Sumarsih, orang tua Wawan, mahasiswa Atmajaya, kehilangan anaknya di tragedi Semanggi 1. Sejak tahun 2007, 18 tahun lamanya, setiap hari Kamis, beliau berdiri di depan istana, mengenakan baju hitam, diam menuntut keadilan. 27 tahun berlalu, keadilan belum datang, dan pelaku masih bebas berkeliaran.
tragedi Trisakti bukan yang pertama. Antara tahun 1982 hingga 85, ada Operasi Petrus, penembakan misterius. Ribuan orang dieksekusi tanpa pengadilan. Tidak ada yang diadili. Tahun 65 hingga 66, pembersihan massal. 500.000 bahkan 3 juta orang tewas. Dan lagi-lagi tidak ada yang diadili. Pola yang sama terulang lagi. Di negeri ini, ada banyak aparat polisi dan TNI yang baik, yang benar-benar tulus melindungi rakyat. Namun, di antara mereka, tetap ada oknum yang brutal, oknum yang menembak mahasiswa yang bahkan tidak bersenjata, oknum yang melindas pengendara ojek online yang tidak bersalah. Dan yang lebih berbahaya lagi, bukan hanya soal oknum, melainkan adanya sistem yang justru melindungi oknum itu sendiri. Sistem yang membuat pelaku tidak pernah benar-benar dihukum setimpal. Sistem ini tumbuh menjadi budaya impunitas. Dan selama sistem ini ada, oknum akan terus ada. Maka, tragedi pun akan terus berulang. Ada satu hal yang sangat ironis dalam demo Agustus 2025. Wartawan ditangkap, wartawan dipukul, wartawan diintimidasi. Tercatat, 60 wartawan menjadi korban kekerasan sejak Januari hingga Agustus 2025. Siapa pelakunya? Dugaan kuat mengarah pada aparat militer dan kepolisian. Seorang jurnalis antara dipukul saat meliput. Jurnalis TV One ditangkap saat siaran langsung. Hah? Bahkan, TV One? jurnalis mahasiswa disiram Di dengan mana? air keras. Kantornya di mana? Gadung. Siapa? Padahal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers jelas mengatakan, dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat juga tegas menulis, warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum tidak dapat dituntut secara hukum. Namun, kenyataannya jauh berbeda. Wartawan tetap ditangkap, demo tetap direpresi, aktivis HAM dijadikan kambing hitam. Maka, di tengah semua peraturan yang seharusnya melindungi, muncul pertanyaan besar. Apakah hukum benar-benar untuk rakyat atau hanya alat kekuasaan? Jelas dinyatakan pada Kode Etik Polri pasal 7 ayat 3 menegaskan bahwa bawahan harus menolak perintah yang melanggar hukum dan tindakan menolak itu harus dilindungi oleh institusi. Maka dengan itu, besar harapan kami untuk kalian, figur yang seharusnya mengerti hukum, untuk tidak bilang, saya cuma ikut perintah. Itu bukan pembelaan, itu pengakuan bahwa kalian tahu itu salah, tapi tetap melakukannya. Kami bukan musuh kalian. Kami adalah rakyat yang seharusnya kalian lindungi. Kalau kalian tidak bisa melindungi, setidaknya jangan membunuh. Yang terhormat pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, kursi kalian bukan cuma kayu, tetapi itu adalah rakyat yang kalian wakili. Kami demo bukan untuk kekacauan. Kami hanya ingin didengar. Tapi ketika aspirasi kami dijawab dengan gas air mata dan cap makar, itu artinya kalian sendiri yang membunuh demokrasi. Sejarah akan mencatat ini. Kalian punya kesempatan untuk memperbaiki, tapi memilih untuk mengabaikan. Dan ketika rakyat sudah tak punya cara lagi untuk bersuara, saat itulah kekacauan sesungguhnya akan datang. Untuk kita semua, pelajar dan rakyat Indonesia, jangan diam, jangan takut, tapi juga jangan anarkis. Kita bisa bersama
bersikap kritis tanpa harus merusak. Dan juga kita bisa bersuara lantang tanpa harus membakar. Jika kita melihat kejadian pelanggaran hak asasi manusia, jangan berpaling, dokumentasikan dan sebarkan dengan bijak. Jangan lupa bertanggung jawab atas apa yang kita bagikan. Kita perlu mempelajari hak-hak kita sebagai rakyat. Kita juga perlu memahami Undang-Undang Dasar 1945. Kita, generasi muda, tidak akan diam. Kami tidak punya kekuasaan, kami tidak punya uang miliaran, dan kami tidak punya kursi di DPR. Tapi kami punya suara, dan kami akan terus bersuara. Untuk semua korban yang belum mendapat keadilan, kami tidak akan lupa. Kami tidak akan diam, kami tidak akan biarkan pola ini terus berulang. Karena hak asasi manusia bukan hadiah dari pemerintah. Hak asasi manusia adalah hak kami sejak lahir. Dan tidak ada oknum, tidak ada sistem, tidak ada siapapun yang boleh merampasnya. Kami cuma pelajar SMK, tapi kami tidak akan diam. Dan kamu?